Halo, saya Ronald Sunandar, Ronald Surapraja, sama aja orangnya kayak gini. SMA 5 Bandung angkatan 95, jadi masuk 92, lulus 95, kelas dulu waktu saya kuliah ke sekolah itu kelas satunya satu apa ya? Itu memori 22 tahun yang lalu. 1G, 2 Bio 1 dan 3 Bio 1. Gitu ya. Tiga tahun di SMA 5 Bandung adalah salah satu tahun terindah saya, dimana menurut saya SMA 5 itu adalah sekolah yang bisa seimbang antara belajar dan bersenang-senang. Dulu, nem saya masuk sekolah yang di sampingnya, tapi saya nggak mau masuk sekolah itu, serius. Makanya masuk SMA 5, ya itulah, seimbang. Saya nggak akan kerja seperti ini kalau saya nggak dilatih dan dipupuk kegilaan saya sejak SMA. Gitu. Jadi ya, salah satu yang berperan dalam hidup saya 3 tahun pas di SMA 5. Saya itu aktif di ekstrakurikuler waktu SMP, dan karena aktif, saya tidak menikmati hidup. Jadi ketika masuk SMA, saya sudah berjanji saya hanya mau jadi rakyat ya. Jadi ketika SMA saya tidak ikut ekstrakurikuler apapun, tapi saya berteman baik dengan semua teman yang akrab di ekstrakurikuler. Saya teman dengan geng Sadagori, nongkrong. Saya nongkrong dengan geng keamanan, security, main. Saya ikut anak RB Rancang Bangun juga gitu. Jadi ya temenan kemana aja, cuman saya nggak ikutan kemanapun. Rakyat aja main, nongkrong. Semua guru tuh berkesan, tapi yang sampai hari ini selalu saya dan teman-teman ingat kelas biologi itu ya, namanya Ibu Ani, guru biologi. Ya Allah, dosa ya kami ya. Dulu memanggil beliau itu Sinto Gendeng. Beliau badannya kecil, selalu bertusuk konde, galaknya nggak ada yang nahan deh. Dan ternyata galaknya itu yang membuat kami seperti sekarang. Galaknya itu yang membuat kami hafal semua pelajaran biologi. Galaknya itu yang membuat kami rajin belajar. Dan itu kami sadar, kami butuh, kami rindu setelah lulus dari sekolah. Bu Ani, sehat-sehat ya Bu. Ya, jadi waktu kelas 3, saya itu kelas 3 Bio 1, ruangannya yang sekarang jadi ruang guru di situ ya. Di bawah sih katanya nggak berhantu, katanya yang di atas. Alhamdulillah 3 tahun di sana saya nggak pernah mengalami kejadian apa-apa. Tapi lucunya, saya pernah cerita sama anak saya, usianya 7 tahun, masih kecil anak saya, sama satu lagi 3 tahun. Dia bilang kalau saya lagi pulang ke Bandung, saya bilang gini, King, namanya King sama Kani ya. Kani ini sekolah Rama nih dulu, SMA 5 Bandung, sekolah paling top di Bandung. Di sini dulu ada hantunya, namanya Nancy, hantu Belanda. Percaya atau tidak, dua anak saya obsesi sama Nancy. Percaya atau tidak, setiap ke Bandung, saya harus mampir ke SMA Negeri 5 Bandung. Karena saya pernah bilang gini, kamu lihat pintunya, jendelanya. Semua jendela ditutup, tapi pasti setelah ditutup ada yang kebuka. Atau mitos itu masih ada atau enggak sampai zaman sekarang. Terakhir kali ke Bandung sekitar ya, beberapa 2 bulan lalu lah. Biasanya hanya lewat, anak saya hanya lewat. Oh, ada ini sih enggak gitu. Terakhir saya niat, saya masukin ke parkiran, dan anak saya nggak mau turun dari mobil. Dia takut, tapi akhirnya saya paksa. Ayo, katanya mau ngelihat sekolah Rama gitu kan. Waktu itu hari Sabtu, jadi memang nggak ada sekolah juga sepi. Saya bilang, ini cuma sekolah biasa kok, nggak ada hantu-hantuan. Hantu itu hanya datang buat anak-anak yang nggak mau belajar. Akhirnya dia bilang, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa kali. Jadi ya, entah kenapa saya berpikiran bahwa suatu hari anak saya kan sekolah di SMA 5 juga. Kayak punya apa ya, attachment gitu sama sekolah bapaknya. Amin lah. Saya ini dari dulu termasuk orang yang penganut keseimbangan dalam hidup. Equilibrium. Saya nggak pernah maba, saya nggak bandel, tapi saya anak nongkrong. Nggak berarti saya nggak menikmati masa muda saya, tapi saya nurut. Jadi tahu batas. Jujur,
sekali-kalinya saya mabal itu ketika udah Eptanas, udah selesai semua, datang telat. Sekali dalam hidup saya datang telat. Pas mau masuk, teman-teman di luar, no, nggak usah masuk, udah main aja. Main aja. Eptanas sudah selesai juga kali ya udahlah gitu. Akhirnya kita main ke Lembang. Dan besoknya semua dipanggil sama kepala sekolah. Yang kemarin mabal tidak akan dapat surat kelakuan baik, kecuali saya nggak dapat. Kenapa? Ronald nggak mungkin mabal, dia anak baik. Padahal ikutan. Terima kasih. Jago acting dari dulu berarti ya. Dulu nongkrongnya itu sekarang udah nggak ada. Di kantin biru, Blue Cafe di depan Sentrum. Sentrum masih kolam renang. Taman PLN belum sebagus. Dulu masih Taman PLN namanya. Sekarang Taman Musik ya. Taman PLN dulu namanya. Sepak bola di situ, main basket di situ, modusin cewek di situ, nitip hal-hal yang nggak bener di situ sama tukang alpukat. Siapa namanya ya Allah. Ya pokoknya belokan Jalan Bali itu salah satu tempat ternyaman untuk saya nongkrong bersenda gurau 3 tahun di situ. Sama di belakang. Waktu kelas 2 sekolahnya kelasnya di belakang. Warung Bitata masih ada nggak tuh? Warung Bitata tuh dulu di belakang ada. Jadi kelas 2 biologi 1 itu adanya di belakang dekat area SMA 3. Nah di situ tuh ada warung Bitata dulu. Atau masih ada tuh nggak tuh? Waktu zaman saya sekolah dulu di SMA 5 tuh ada 2 agenda khusus SMA 5 bikin yang menjadi patokan event anak-anak SMA sejak kapan. Jangan salah, 5 bikin apa, yang lain ngikutin. Kami dulu adalah trendsetter. Ada 2 event, yang pertama Empaks. Masih ada nggak sih Empaks? Udah nggak ada ya. Yang satunya lagi Bazar. Saya nggak ikutan ekskul, saya anak band. Jadi selalu tampil posisi band utama lah kalau di acara kampus, ya di acara sekolah. Itu Empaks dan Bazar selalu menjadi trendsetter event di Bandung, dan mudah-mudahan sampai hari ini masih bertahan karena memang SMA 5 dari dulu ditakdirkan sebagai sekolah pencipta trendsetter di Bandung. Dulu waktu saya sekolah, kalau bikin pensi ya, Bazar atau Empaks, bikin acara ya udah senang-senang aja gitu. Ternyata kalau sekarang ada pesan yang dibawa ya, which is it's even better, lebih bagus lagi kalau ternyata event di mana orang yang datang banyak, masih pada muda-muda, ternyata punya pesan yang positif, itu lebih bagus lagi. Jadi keberagaman dalam keharmonisan itu good, keren, ada pesannya, dan mudah-mudahan tidak hanya pesan sebagai slogan aja, peresmian. Ketika pulang tuh orang tuh mikir gitu, dapat pesan apa dari acara tadi. Karena ya zaman sekarang ada pihak-pihak lah di negara kita yang pengen keberagaman ini menjadi keseragaman. Satu huruf bedanya beda arti banget. Beragaman itu bagus, keseragaman tidak selalu bagus. Negara ini kan hebat karena beragam, bukan karena seragam. Nah, makanya mudah-mudahan pulang dari acara ya Five Live nanti bawa sesuatu yang positif di kepala dan di hatinya, bahwa beragam itu indah, beragam itu. Soal ngebully ya, saya nggak pernah suka apapun yang namanya tindakan represif secara sikap, fisik, ataupun verbal. Tapi zaman sekolah pasti ada, di SMA juga dulu mah ada pasti. Tapi saya pribadi tidak pernah jadi korban dan tidak pernah menjadi pelaku. Tapi ada memang. Kalau misalnya kamu mendengar saya ngomong, kalau kamu dulu sempat ngalamin jadi korban bully, korban diskriminasi, stop di kamu aja. Jangan balaskan bencimu, dendammu ke orang lain. Cukup sampai kamu. Ikhlasin aja, jadikan pelajaran. Ya, nggak ada untungnya kok melakukan hal seperti tadi. Stop di kamu ya. Sebetulnya yang harus dilakukan sama kita, anak-anak muda, yaitu perbanyak referensi, banyakin baca buku. Karena biasanya orang-orang yang radikal, orang-orang yang merasa dirinya paling tahu, biasanya malah baru baca 1 buku. If you know what I mean. Mumpung masih muda, yuk dari SMA 5, baca buku yang banyak, cari ilmu yang banyak, berguru yang banyak, supaya kalian banyak dapat referensi. Tidak hanya dari satu sudut pandang. Karena di luar kebenaran yang kamu yakini itu benar, masih banyak kebenaran yang lain yang nggak salah. Ya, saya mah yakin anak SMA 5 pinter, dan angkatan saya harus kalah sama angkatan kalian sekarang. Jauh lebih banyak sarana untuk mendapatkan informasi. Gimana caranya supaya kita nggak menjadi orang yang menyusahkan orang lain? Pintar, kepala pintar. Ternyata saya terpilih menjadi salah satu penerima
Alumni Award, alhamdulillah, karena ini adalah award pertama saya. Kan di TV suka banyak ya, dahsyatnya award gitu ya. Apalah KPI Award gitu kan, atau SCTV Award, belum pernah dapet saya. Ternyata yang ngasih adalah adik-adik dari SMA saya sendiri. Terima kasih ya teman-temanku, adik-adikku, anak-anakku ya untuk award ini ya. Dan satu hal, ternyata ketika kamu alumni SMA 5, selamanya kamu adalah anak SMA 5 gitu kan. Saya sama yang sekarang bikin acara Five Live Arjana Brata terpisah 24 tahun mungkin ya. Tapi ternyata sampai hari ini yang menyatukan kita sama-sama anak SMA Negeri 5 Bandung. Yeay! Five Live buat saya 5 selamanya.